Oke, mari kita awali. Jangan khawatir, itu bukan bansos. Tidak ada keharusan memilih paslon tertentu ya. Oke, rekan-rekan, mari kita mulai. Kita akan berbicara tentang pencarian eksistensial. Kita akan mulai dengan dialog bersama figur publik. Figur publik itu seseorang yang mungkin kalian biasanya search namanya atau search postingannya, tidak harus berafiliasi dengan agama tertentu. Mungkin mereka tidak terlalu bilang secara eksplisit saya itu seorang Katolik, Muslim, Kristen yang lain, atau Hindu, atau Buddha. Mungkin mereka nggak selalu mengenakan pakaian religius, tetapi pribadi-pribadi ini kata-katanya, mungkin tulisan-tulisannya kita refer ya, kita rujuk, mungkin dalam bahasa akademiknya kita citasi. Nah, kita mau belajar dari sosok-sosok ini. Minggu depan tidak ada kelas di kelas. Kalian kelasnya boleh milih lokasi manapun yang kalian nyaman. Bisa di kos, boleh di gedung bioskop ya, atau di lapangan PGSD ini, di tamannya PGSD boleh. Presensi silakan dilakukan minggu depan di LMS, lalu minggu depannya lagi nanti kalian tanda tangan 2 kali ya, atau hari ini tanda tangan 2 kali juga boleh. Lalu minggu ketiga dari perkuliahan ini kita akan melihat pencarian eksistensial dari sisi agama. Nanti kita akan mencoba berbagi dari agama-agama yang ada yang kalian peluk. Oke, karena kata momen eksistensial tidak selalu gampang untuk kita pahami. Momen eksistensial itu adalah momen yang mungkin buat hidup kalian itu menggegarkan, membuat kalian limbung, terpuruk karena peristiwa itu. Mungkin momen itu adalah momen yang diam-diam kalian tulis di medsos kalian, tapi nggak terlalu jelas banget ya. Yang penting kalian menyampaikannya meskipun mungkin orang bertanya-tanya apa yang terjadi pada diri kamu. Nah, itu adalah momen eksistensial. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah film yaitu Ngeri-Ngeri Sedap. Itu juga momen eksistensial seseorang yang, bahkan tidak hanya seseorang ya, beberapa orang yang lama pergi merantau dan kehilangan akar dengan tempat dia berasal. Maka journey-nya adalah dia mencari jalan untuk pulang. Maka tagline pertemuan pertama ini adalah jalan yang jauh, jangan lupa pulang.
Ya, momen eksistensial kalau dari film Ngeri-Ngeri Sedap itu adalah ketika ketiga anaknya yang nggak pulang bertahun-tahun itu mendengar kabar bahwa bapak ibunya itu mau bercerai, sehingga tiga orang anak itu mengambil keputusan bareng untuk pulang dan menyelamatkan perkawinan orang tuanya. Itu momen eksistensialnya. Beberapa tahun yang lalu kakak saya itu mengalami momen yang eksistensial juga. Waktu itu bapak saya meninggalkan rumah kami selama beberapa waktu, 2 tahunan gitu nggak pulang. Dan ibu saya
terguncang hidupnya. Lalu kakak saya itu terguncang imannya. Dia sampai pada kesimpulan gini, agama Katolik itu tidak membantu kita kalau kita ada masalah kayak gini. Maka dia kemudian berziarah ke agama-agama lain dan dia menemukan bahwa agama Kejawen itu membantu dia untuk mengatasi persoalan orang tua kita sampai sekarang. Jadi itu salah satu momen yang mengguncangkan iman dia. Agama Katolik itu membantu kalau kita belum dapat masalah. Kalau sudah dapat masalah, agama Katolik tidak membantu ya. Dan kalian tahu ya, adiknya Romo, saya ya. Tapi saya menghormati jernih kakak saya nggak tahu kapan dia akan sampai pada momen mungkin menemukan kembali atau pulang ke rumah atau sudah menemukan rumahnya yang baru secara iman. Nah itu adalah momen eksistensial. Eksistensial itu adalah sampai kayak ada pertanyaan soal ada dan tidak ada. Mari kita sekarang cari salah satu momen eksistensial dalam hidup kalian. Mungkin bagi sebagian dari kalian hidup kalian masih lurus-lurus saja, maka mungkin sesi ini bukan untuk kalian, tidak usah merasa bersalah ya. Tetapi bagi sebagian dari kalian ini mungkin bagian yang akan sangat mengesan karena kalian punya momen eksistensial mungkin beberapa bahkan ya. Nah, agar kita dapat gambaran tentang momen eksistensial itu macam-macam ya tentu. Dan buat teman-teman yang kuliah di BK, mungkin di PGSD juga atau di prodi saya, itu nama Viktor Frankl sangat terkenal bahwa kita ini sebenarnya manusia yang mencari makna atas hidup kita ya. Barangkali momen eksistensialnya itu nggak selalu positif, bisa jadi sangat tragis, membuat kita itu speechless dalam hidup kita, karena kita nggak bisa berkata-kata lagi setelah peristiwa itu ya. Tetapi toh bahkan ketika kita mengalami momen eksistensial yang paling tragis dalam hidup kita bisa mencari makna atasnya. Saya akan memberikan contoh dari satu film dulu aja ya. Minggu depan kalian akan menonton salah satu film yang saya rekomendasikan ini. Yang pertama itu adalah mana ya? Pulang. Sudah kalian tonton barangkali. Buat yang belum ya, yang sudah nonton jangan dikasih spill temannya. Tapi saya kasih trailernya aja ya. Nanti aku cari waktu depan. Karena sih kita tuh selalu ke Jogja. Karena kita nggak naik pesawat aja atau paling nggak naik kereta deh biar cepat. Ini anak saya, ayah sama mahasiswi cantik itu jalan di sini. Mahasiswa itu ya? Cuma ada perempuan lain selain itu. Kok pura-pura? Ini aku mah gambar kayak pura-pura. Aku nggak mau diganggu urusan ini kalau bukan karena kamu. Aku itu senang kamu tahu itu kan saya. Nah, tapi dulu kerjaan ayahnya apa? Anak semua juga butuh makan. Gini ya, kamu semuanya menang. Kamu lebih cantik, kamu lebih pintar, kamu lebih sukses. Tapi cuma satu ya kamu gak punya, dia lebih lengkap. Lengkap kan lu gimana? Kalau nggak aku angkat, harus kamu ngerti dong. Aku lagi sama anak aku. Temen? Kenapa kalau temen akan bilang-bilang bakal hancurin keluarga? Dengerin ayah ya.
kayak gimana? Gue mau ke Jakarta. Gue udah jauh-jauh ke Jogja nyusulin lu dari Jakarta ya? Rindu. Aku nggak mau aja sampai Rindu tahu hal ini dari orang lain. Tapi Rindu udah bisa nembak aja sih. Perjalanannya bakal kayak gimana. Dia orang dewasa itu lebih sulit buat kamu ngerti. Oh ya? Tapi Ayah bisa sembunyiin sesuatu dari aku, dari ibu. Ayah mau cerai sama ibu. Aku ya Allah. Ayo satu. Lu sama Ayah kalau akan cerai kan? Jangan dong. Itu. Ya, jadi kita mau melihatnya dari perspektif Rindu. Seorang anak dengan orang tua yang lagi struggle dengan hidup perkawinan mereka, dan ini membuat Rindu sampai mencucurkan air mata. Nah, momen eksistensial itu seringkali sampai segitu. Atau bisa jadi momen eksistensial itu sesuatu yang lalu kita bisa melihat makna dari sesuatu, misalnya ayahnya Rindu itu memberikan sebuah Rindu ulang tahun terus saya kasih kado Rindu. Sketsa gambar pura-pura. Kamu masih ingat itu? Ingat lah, waktu itu Ayah bilang pura-pura itu walaupun dia lambat, tapi dia selalu sampai pada tujuannya. Sama kayak hidup, ada proses yang harus dilalui. Kok ada ngomong gitu? Keren amat. Tapi emang sih hidup itu emang harus dilewatin prosesnya, diulang-ulang ribu-ribu kali sampai hafal. Makanya Rindu bikin tato ini, karena Rindu juga pengen apapun prosesnya, tapi Rindu selalu pengen bisa ngalaminnya. Ya karena tadi itu filosofis dong. ya. Jadi sebagian jernih kita itu mungkin ada pada tato di salah satu bagian tubuh kita, atau mungkin nggak harus selalu mengenakan tato ya. Ada sebuah tempat, mungkin di salah satu bagian dari diary kalian, yang mungkin kalian nulisnya lebih panjang daripada diary-diary yang lain. Itu barangkali menjadi momen eksistensial buat kalian. Seperti disampaikan oleh Viktor Frankl tadi, orang menemukan makna. Bapaknya tentu mencari-cari juga ya, simbol apa yang akan berbicara untuk putri yang dikasihnya ini, Rindu. Dan bapaknya memilih sesuatu yang jadi simbol buat dirinya, dan ternyata itu juga berbicara untuk putrinya, yaitu seekor kura-kura. Kura-kura itu bukan binatang yang paling cepat berjalan, tetapi binatang yang selalu sampai tujuan. Mungkin kita ada juga ya sebagai pribadi, dan ini juga salah satu momen eksistensial dalam hidupnya Rindu. Habis ini ayah nggak yakin kita bakal bisa jalan berempat lagi sebagai keluarga. Itu kenapa ayah bakal kita naik mobil tua, supaya adik kamu Nul juga pernah ngerasain naik mobil tua ini di Jogja. Kayak kamu waktu masih kecil. Masa-masa yang paling indah itu buat ayah. Kalau nanti kamu udah cukup besar, kamu bakal ngerti. Tapi orang dewasa yang lebih sulit buat kamu ngerti. Banyak hal yang kamu ayah ceritain sama kamu. Tapi percaya sama ayah. Ayah bakal selalu mencintai ibu kamu karena ibu kamu itu perempuan terbaik yang pernah ayah kenal. Ayah mungkin bukan suami yang baik buat ibu kamu, tapi sesungguhnya ayah nggak pengen jadi ayah yang gagal di mata ibu kamu. Jadi tolong Rindu, jangan bikin ayah di sini sendirian. Habis ini ayah nggak yakin kita bakal bisa jalan berkembang lagi sebagai keluarga. Itu kenapa ayah bakal kita naik mobil tua, supaya adik kamu Nul juga pernah ngerasain naik mobil tua ini di Jogja. Kayak kamu waktu masih kecil. Masa-masa yang
Oke. Ya. Silahkan ambil salah satu momen dalam hidup kamu yang menurut kamu eksistensial, Pak. Kita akan mulai dari pojok belakang. Yuk, apa Mas momen eksistensialnya dari pengalaman kamu kalau kamu boleh cerita pada kita? Jadi pengalaman yang menurut saya paling menurut pada saya pada saat saya masuk asrama tuh pada saat SMA kan masuk senari. Jadi gini ceritanya, sebenarnya kan saya kan dipaksa masuk itu. Jadi saya menjalani segala aktivitas dengan terpaksa. Terus pokoknya terpaksa lalu ada suatu saat saya tuh itu berdoa sebulan. Apabila saya memang di sini, maka mohonlah untuk itu menerangkan hati saya. Terus tiba-tiba setelah saya keluar dari kamar itu, dapat sentuhan gitu. Ya. Oke, ya. Jadi sesuatu yang mungkin dalam hidup kamu awalnya dipilihkan, ya. Dan kamu mencoba mencari makna dari apakah sesuatu yang dipilihkan itu bergening dalam hidup kamu yang membebani hidup kamu, atau bisa jadi menjadi sesuatu yang lain ya. Karena pada usia itu mungkin ya kita memang belum bisa memutuskan ya secara sangat dewasa. Oke, yuk. Oke, jadi bisa jadi momen eksistensial itu adalah kegagalan, sekurang-kurangnya itu yang bisa kita tulis dulu ya. Atau mungkin kalau bisa secara positif ya, hidup saya itu jalannya nggak lurus. Ya, mungkin berbeloknya kayaknya jauh banget, gitu ya. Yuk, lanjut. Ketemu orang tua lagi. Oke, jadi barangkali momen eksistensialnya adalah ternyata ibu buat saya punya arti yang jauh lebih kaya daripada sekedar seseorang yang pernah melahirkan saya. Lalu tentang makna itu nanti masih bisa kita. Yuk. Ya.
pengalaman kita merantau, saya sejak kecil itu adalah anak perantau. Saya lahir di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Jadi anak Bujang Kusuma. SD saya pindah 3 kali, karena ayah saya pindah kerja 3 kali. Saya SMP di kota yang lain lagi, SMA di kota yang lain lagi, kuliah di kota yang lain lagi, bahkan di negara yang lain. Lalu akhirnya sekarang ada di Jogja, dan itu membuat saya menjadi pribadi yang sangat mudah beradaptasi. Mungkin adaptasi yang paling sulit buat saya di Jogja adalah makan gudeg. Tapi yang lain-lain daripada itu, saya tidak punya kesulitan beradaptasi. Kalau saya diberi gudeg, akan saya berikan orang lain. Karena itu selalu lebih enak daripada Oke, yuk. Ini kalau saya ngomong sekali ya. Saya itu bukan dari keluarga Semarang, ibu dan bapak saya sudah berpisah. Jadi, tapi saya tetap kuat untuk menjalani semua kegiatan saya. Di waktu SMP SMA itu saya memutuskan untuk masuk seminari di Makassar. Walaupun yang nggak sampai jadi pelatar, maksudnya pelatar sekarang, tapi saya memutuskan untuk keluar di seminari menengah kelas 3. Lalu saya masuk ke sini. Melalui banyak hal dan ya gitu. Oke, saya mau tanya sedikit ya. How does it feel? Gimana rasanya lahir atau tumbuh sebagai anak dalam keluarga orang tua yang bercerai? Saya cuma satu. Selagi saya masih bisa berpendidikan dan melaksanakan aktivitas saya dengan baik dan lancar, saya masih bersyukur kepada Tuhan. Jadi itu yang paling saya sayang itu adalah ibu saya. Jadi saya berharap semua kepada ibu saya cuma sayang kepada ibu saya. Oke, ya. Jadi seperti tadi ya, rekan-rekan, bahkan mungkin momennya tidak selalu positif, tetapi kita bisa memberi makna atasnya ya. Kisah kamu ya, ini mengingatkan salah satu quote dari film yang salah satu film rekomendasi yang bisa kalian tonton minggu depan ya.
eh, tentang ibu tunggal yang hidup dengan ketiga anaknya. Anak sulungnya itu dia menjadi kakak untuk adik-adiknya sampai kemudian anak sulungnya ini kena narkoba, karena kelihatannya menjadi kakak, menjadi seseorang yang besar di keluarga itu terlalu berat ya dia. Sementara adiknya ini ya mungkin oleh pihak sekolah selalu dipandang sebagai troublemaker, kayaknya salah aja ya. Dan di film itu salahnya itu pokoknya kalau pakai baju kekecilan terus. Sementara adiknya ini seseorang yang sepintas tidak sesuatu yang terjadi pada orang tua itu tidak mengganggu hidup dia, karena secara akademik anak ini sangat cerdas. Salah satu pertanyaan yang dia selalu ajukan pada ibunya adalah mengapa ayah dan ibu itu berpisah. Dan ini tentu menggelisahkan dua kakaknya. Dan kita tadi melihat jernih ibunya sendiri ya. Tetapi saya kira kata-kata terakhir dari trailernya menarik, bahwa kita berempat ya, tidak kita berlima dengan ayahnya ya. Ini adalah sebuah keluarga. Oke, yuk lanjut. Dan akhirnya saya mencari kuliah-kuliah yang di dekat sini dan hanya diperbolehkan untuk saya. Oke, jadi hidup kamu terbelokkan ya dari destinasi yang kayaknya saya ada di situ, tapi kemudian saya perlu berpindah ya ke tempat lain. Seberapa sulit ya untuk berpindah dari satu tempat yang mungkin menjadi dream kamu ya, impian kamu berada di situ, dan kamu harus mengalihkan impian itu ke tempat lain. Sulitnya ada di mana? Kan kadang-kadang orang ya kan cuma pindah kampus gitu, tapi kamu punya inside story buat kita. Karena itu merupakan kampus ujian dan juga masuk ke dalam. Oke, ya. Terima kasih. Yuk, lanjut.
Ya, buat kalian yang suka nonton sesuatu di medsos ya, beberapa hari ini juga ada salah satu dosen teknik dia ya yang menyentuh hati banyak orang. Seseorang yang bahkan ketika dari ya ketika kuliah itu dicibir karena mana bisa sih kalau ibunya cuma jualan gula Jawa, bapaknya juga kerjanya nggak tinggi-tinggi banget. Orang di situ juga waktu itu nggak ada yang kuliah, kok kamu memutuskan untuk kuliah? Dan bahkan ada momen dia minta maaf pada adiknya ya, karena gara-gara dia kuliah lalu adiknya nggak bisa melanjutin sekolah. Nanti silahkan dilihat. Itu sebenarnya yang berkelok-kelok ya, siksa. Mungkin bagi sebagian dari kalian itu sangat roller coaster ya. Yuk lanjut. Jadi kalau saya orang tua saya itu kayaknya saya itu di universitas yang mereka ingin, cuma saya itu gagal. Jadi saya Oke, sekarang sudah bisa berdamai dengan kegagalan itu? sebenarnya belum. Saya masih merasa ya saya tuh masih gagal untuk pada waktu saya. Oke, jadi mungkin mata kuliah ini memang untuk kamu ya, desain. Maka mungkin sesi-sesi mata kuliah ini, terutama sesi yang pertama ya, kamu boleh memperpanjang sendiri sesinya ya. Mungkin tema di sekitar agama dan tubuh, lalu agama dan sains pada era big data, agama dan kebangsaan. Mungkin tidak selalu berbicara sama bermaknanya untuk kamu. Film yang ketiga yang saya rekomendasikan Kalau ada mertua, bila mungkin ada masalah. Ayah ingin aku jadi piala dalam hidup sebagai pembuktian bahwa dengan profesinya dia bisa membiayai pendidikan. Ayahku melihat hidup ini seperti panggung sandiwara. Laki banget. Ayah punya pekerjaan tetap. Ya aku ayah. Kalau nanti kuliah, dari mana biayanya? Ya dari hasil keringat pula. Aku kagum sama ayah. Aku malah jadi belain ayah sih. Ya, aku kan laki-laki, ngerti jalan pikirannya. Dan kamu gak ngerti jalan pikiran aku. Tunggu aja waktunya. Aku nggak mau pacaran. Ya aku juga mau pacaran. Bohong. Ya terserah. Ya, film yang ketiga adalah Sejuta Sayang Untuknya.
memilih tiga-tiganya ya. Kalau kalian merasa satu film kurang puas, Jiwa kamu masih tersimpan selesa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat di heningmu. Kau nampak Tuhan dunia, dari mana biayanya? Tetapi hasil keringatku loh. Namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengat, memikul beban yang makin syarat. Ibu tak ingin dia belum susah kawan karena mencarikan gaya yang mulia. Apa itu namanya? Apa itu judulnya? Rahasia sukses. Itu sama saja adalah kesan tidak. Wah, adikku. Kuliah. Aku ada di sini pastinya karena ayah. Nah, aku cerita tentang ayahku aja deh. Kalau kelahiranku, memisahkan dia dari satu-satunya perempuan yang menjadi belahan jiwanya. Ibu meninggal saat melahirkan aku. Kerja dari pagi sampai pagi lagi gak peduli badan sendiri. Ada perasaan sedih dalam hatiku. Kasihan sama ayah, gak aku kuliah. Ayah akan berbanyak episode penuh keringat dan air mata dalam pertunjukan hidupnya. Tapi seseorang hari ini menyadarkan aku. Aku ingin bilang, jika ayahku ada, Ina akan bahagia ayah. Ina akan jadi penyawa dengan seni menunjukkan hidupmu ayah. Ayah adalah yang pertama terbaik dalam hidup Ina. Ayahku bukan figuran. oke, sekarang silakan pilih satu dua temanmu ya, kalau satu meja bisa ngobrol bareng. Momen eksistensialmu sejauh ini apa sih? Butuh waktu berapa menit? 10 menit? Ya, 10 menit ya. Silahkan saling cerita. Saya tidak akan menginterupsi, jadi silahkan saling. Kamu boleh gabung. Terserah boleh ya.
Kalau nanti waktunya masih kurang, kalian tentu bisa mencari waktu lain ya. Cari quality time dengan temenmu. Ada seorang sastrawati Indonesia namanya N. Hardini. Beliau pada masa-masa lansianya itu tinggal di Semarang. Dia pernah menulis sebuah novel, judulnya adalah Pada Sebuah Kapal. Dan dia bilang sesuatu yang tidak saya lihat saat kalian tadi ya memilih temanmu untuk berbagi kisah hidup kalian. Dia bilang, kita ini agak defisit telinga, kita ini surplus mulut ya. Mengapa dia katakanlah punya keprihatinan itu? Karena ketika seseorang itu bercerita pengalaman hidupnya, apalagi pengalaman hidupnya yang berat, kadang-kadang kita itu sebagai pendengarnya begini cara menanggapinya. Kisah kamu itu nggak seberapa kalau dibandingkan dengan kisah saya. Nah, kita belajar untuk treat setiap kisah teman kamu dengan penuh respect ya. Maka sekarang saya mengundang kalian, kisah hidup kita itu mungkin bisa digambarkan seperti sebuah kapal terbang kertas yang bisa menjadi sesuatu yang masterpiece kalau kita tahu cara mengkreasinya ya. Nah, kita mau mengkreasi berdasarkan kisah kalian. Making paper airplanes reminds me of fond memories. Well, as we grow older, our memories fade with time. Memories are invisible, but are the most precious things in my life. Seperti sebuah kertas yang bisa menjadi bunga, yang bisa menjadi kapal terbang. Kita mau latihan kecil untuk itu. Fokuslah pada satu kisah yang tadi kalian ceritakan pada teman kalian. Viktor Frankl itu bicara soal memaknai pengalaman kita. Setelah ini kita akan belajar dari salah satu tokoh, mestinya ada 3 tapi saya akan pilih salah satu aja. Nah, sekarang buatlah
sebuah quote dari kisah hidupmu. Biasanya kan kita lebih senang ya ngambil quote dari mana gitu ya, yang relatable dengan kisah hidup kita. Nah sekarang giliran kita buat quote untuk orang lain yang mungkin mengalami kisah hidup seperti kalian. Tulislah satu kalimat. Kita akan mulai dari depan ya. Tapi tulis dulu ya, tulis dulu. Saya di Instagram tuh paling senang buat quote yang tidak ada orang besarnya yang saya kutip ya, karena itu berarti lahir dari pengalaman hidup saya. Nah, kita akan saling berbagi quote hidup kita untuk teman lain. Bisa jadi pengalamannya sangat berat, sangat tragis, mungkin agak traumatik, tetapi kita bisa make meaning of it ya, kita bisa memberi makna atas. Ya, itulah kemampuan hebatnya kita ya sebagai insan, sebagai manusia. Terutama quote ini kamu mau bagikan pada teman yang sebaya aja sama kamu ya. Karena seringkali yang sebaya itu lebih didengerin, lebih diterima daripada yang agak kurang sebaya seperti saya ya. Romo kan udah tua, jadi quote-nya bisa kayak gitu ya. Jadi dari pengalaman hidup kamu sejauh ini, sejauh kamu punya momen eksistensial dalam hidupmu, saya bisa berbagi quote yang seperti apa ya? Untuk saya bisa bagikan ke teman-teman saya. Agak abaikan dulu bahwa kata-katanya nggak harus bagus ya, nggak harus pilihan banget. Tapi quote kamu ini honest ya, jujur dari pengalaman hidup kamu.
Ya, tema pulang tuh kayaknya populer banget ya. Terutama untuk kalian yang muda. Tadi kalau di film Pulang itu disimbolkan oleh kura-kura. Kura-kura itu jalannya nggak kenceng-kenceng banget, tapi sampai tujuan. Kalau lagunya Mbak Yura Yunita, kaki kita itu kecil, tapi kita terus jalan ya, sehingga sampai tujuan. Oke, sudah selesai Mbak? Oke, mari kita mulai berbagi. Buat saya, selalu ambil positifnya dari setiap hal. You're amazing and can be everything you want. Love yourself, gorgeous, you're too hot for this one. Oke, yang bahasa Inggris boleh diterjemahkan untuk teman-teman kamu. Saya ngerti sih, tapi teman-teman kamu mungkin perlu dengar yang versi Indonesianya. Selalu ambil positifnya dari setiap hal. Kamu hebat dan kamu bisa jadi apapun yang kamu pengen. Cintai dirimu sendiri. Gorgeous. Courageous, berani. Gorgeous. Gorgeous. Kamu super. Cintai dirimu sendiri dan kamu terlalu hot. Oke. You are too hot for give up ya. Kamu itu terlalu istimewa untuk menyerah dalam hidup. Keren, mari kita berikan. Kayaknya full banget, banyak banget kisah hidupnya yang ada di quote itu ya. Keren. Yuk kita dengarkan. Kalau quote dari saya, Oke. bersyukurlah atas hari ini karena terjadi hari ini adalah doamu kemarin. Ya, karena barangkali hari ini adalah doamu kemarin. Ya. Mungkin sekarang ini yang terkenal di antara kalian istilahnya apa? Yaitu YOLO ya. You only live once ya. Jadi syukuri hari ini. Lalu dari rekan kita tadi ya, ini bukan sebentuk toxic positivity ya, tapi memang positif ya. Bukan karena saya membagus-baguskan pengalaman saya ya, tapi memang saya melihat hidup saya itu akan selalu saya ambil positif. Oke, mari kita berikan plus. Ya. Jangan dengarkan omongan orang yang tidak tahu tentang diri kita, Oke, jangan dengarkan omongan orang yang tidak tahu kita. Terus? Tetap fokus pada tujuan kita. Nah, ini akan sangat mirip dengan quotes-nya Maudy Ayunda. Pesiaranmu adalah milikmu, maka kamu jangan sampai terdistraksi oleh kata orang tentang perjalananmu ya. Orang lain itu punya tanggung jawab atas pesiarannya sendiri. Kamu punya tanggung jawab atas pesiarannya sendiri. Oke, mari kita mulai. Ya. Oke, terjemahnya kira-kira Mbak? Aku dan keluargaku tentu saja tidak sempurna. Tetapi aku sangat bersyukur memiliki mereka dalam diriku. Ya, mari kita berikan kelas. Misalnya nanti lagu yang mirip itu adalah lagunya John Legend ya. Saya menerima ketidaksempurnaanmu sebagai kesempurnaan. Yuk. Berusaha untuk berdiri di kaki kamu sendiri. Itu lahir dari kisah hidupnya seperti apa Mbak? Mengapa menurut kamu apa ya berdiri di atas kaki sendiri itu sesuatu yang meaningful buat kamu? Oke, ya mungkin kamu ada
sampai di jalan yang sangat sepi, cuma kamu sendirian, maka kamu perlu percaya dengan langkah kamu ya. Oke, mari kita berikan jawab. Oke, ulangi. Sekali-kali merasa sedih itu nggak apa-apa. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan ya. Teringat lagunya siapa? Lagunya Mbak Gia Indrawari ya. Kamu boleh kok nangis ya. Oke, mari kita berikan aplaus. Yuk, suster, jangan lupa kita puji dulu, suster. Oh, gak, yuk. Oke, jadilah pribadi yang penuh syukur dalam situasi apapun ya. Terima kasih, suster. Yuk, suster yang lain. Hidupmu sedemikian istimewa di mata Tuhan. Terima kasih, suster. Yuk, lanjut. Semakin kita bersama dewasa, semakin banyak hal yang kita tidak pikirkan akan kita lalui. Satu yang harus kita ingat bahwa apapun yang terjadi harus kita jalani sendiri. Tetesan air mata itu wajar. Kamu harus selalu semangat. Kamu sudah berada jauh sampai hari ini. Kamu hebat. Oke, kamu sudah berada sejauh ini. Kamu hebat. Mari kita berikan aplaus. Yuk. Seperti angin, kamu selalu ada, yang selalu ada, setia, walaupun segala kebijakan dan kami yang selalu berani, walaupun tidak ubah dan tak berubah. Oke, ya jadi selalu ada seseorang ya dalam hidup kamu atau dekat hidup kamu. Yuk lanjut. Oke, ulangi sini. Oke, mungkin dalam bahasa sekarang kita berdamai ya dengan pengalaman hidup kita. Kita sampai pada pada kisah hidup kita. Terima kasih. Nanti tepuk tangannya kita tepuk lagi. Berusahalah menjadi utuh, bukan sempurna. Ini menarik ya. Jadilah utuh, bukan sempurna. Lanjut. Oke, hidup bukan sekedar perjalanan, tetapi memberi makna pada setiap. Oke, setiap langkah yang kita ambil. Yuk, lanjut. Oke, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi jangan buru-buru give up dalam hidup kamu. Jangan buru-buru mengibarkan bendera putih untuk hidup kamu, terutama kalau kamu gagal. Keren. Yuk. Kamu kuat, ikuti alurnya dan nikmati proses. Kamu kuat, ya. Hanya kamu tidak didengarkan, ya, itu Mbak Gia Indrawari. Kamu hebat, hanya kamu tidak didengarkan. Kamu hebat, sekarang ini kamu didengarkan. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Oke, menarik. Lakukanlah segala hal baik yang ingin kamu lakukan. Jangan ciut hanya karena komentar orang lain, karena orang lain berhak untuk berpendapat, tapi kamu juga berhak untuk tidak mendengarkan. Oke, orang berhak untuk mendapatkan berpendapat, kita berhak untuk tidak mendengarkan pendapat itu ya. Yuk, lanjut. Oke, ada pelangi habis hujan. Maria Sani. Yuk, lanjut. Oke,
kejadian sesuatu jangan menghentikan langkahmu. Terima kasih. Oke. Jangan keras pada dirimu sendiri. Setiap langkah kecil adalah menuju kesuksesannya dari setiap langkah kecil. Yuk. Oke, jangan patah semangat karena Tuhan punya rencana terindah padamu. Yuk, lanjut. Oke, if you can do it, you can do it. Yuk. Oke, selalu ada cerita dari kisah hidup kita. Lanjut. Silakan. Oke, sebelum kamu menyerah, pikirkanlah mengapa kamu bertahan. Yuk. Percayalah bahwa temanmu akan menjadi obat dan hiburan pada saat kamu sedang sedih atau sedang ada masalah. Oke, terus. Ya, jadi nggak ada ceritanya apotek tutup ya, karena temanmu selalu jadi obat buat kamu. Ya, lanjut. Selama ini membuat kamu maafkan semua orang, maafkan kesalahanmu dan kesalahan-kesalahanmu. Kamu berhak bahagia ini merupakan bukti. Oke, kalau kamu mau terbang tinggi, ya lepaskan beban pada sayap-sayapmu. Ya. Oke, raihlah impianmu, jangan memikirkan impian orang lain. Oke, syukuri yang ada pada kamu sekarang. Saya itu suka sekarang ini mengikuti filosofinya tukang kopi ya. Apalagi Mas Yusuf yang buat soal itu bisa fotokopi ya. Kalau seseorang itu nggak bisa kita tunggu, saya selalu ingat Mas Yusuf ya. Mau ditunggu apa meninggal? Dulu Mas Yusuf fotokopi agensi ya. Yuk. Ciptakan kebahagiaan kamu sendiri. Nanti kita akan melihat dari Desa Besari ya. Diri kita itu tidak untuk kita temukan, tetapi kita ciptakan. Yuk, lanjut. Kalau ada masalah, jalan terus. Jalan terus. Wah, dari kelas ini kok nangis selalu boleh ya? Kayaknya ada banyak pengalaman nangis ya. Tangisan ya. Yuk. Oke ya. Meskipun mendung tapi pelangi ada kok oksigen. Yuk. Oke, jadi pengalaman jadi semuanya dari sana
Lanjut. Oke, aku bisa menghadapi tantangan karena doamu. Oke, doa mama. Yuk. Oke, carilah ya setara agar tangismu tidak dipandang sebagai drama. Di sini kita melihat ada jejak tisu banyak ya. Maka mulutnya di sekitar tangisan tidak drama. Yuk. Bahagia tidak penampilan kami ucapkan. Sebuah keluarga tidak akan indah ketika tidak ada kehangatan. Oh, gimana kehangatan di dalamnya? Oke. Last expectation. Last point. Pernah dari film yaitu yang masih harapanmu setinggi di masa muda. Kalau ketinggian nanti kecewa. Yuk. Oke, syukuri dan engkau. Mari kita berikan aplaus. Masukkan ke dalam kardus. Karena harus mencari dokumen lama, aku terpaksa bergelut dengan debu di gudang. Kardus-kardus tertumpuk, menimpa map dokumen yang ingin kuambil. Pandanganku tiba-tiba terkunci pada satu buah kardus berwarna hijau muda. Ku tarik kardus tersebut, lalu kubersihkan debu yang menyelimutinya. Sambil terduduk, ku buka kardus itu. Tampak benda-benda pemberian mantan pacarku tertata rapi di dalamnya. Dari mulai foto, mixtape, sampai buku harian tempat kami menuangkan keluh kesah. Kukeluarkan satu persatu. Lucu, rasa sakitnya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya sebuah rasa aneh di dada. Mengetahui bahwa seseorang yang dulu kita agung-agungkan seketika saja menyakiti kita dan memaksa kita melangkah sendirian. Perlu kuakui, hal tersebut pernah membuatku seperti itu galaunya. Sampai-sampai menciptakan lusinan puisi yang menyatakan bahwa tanpa dia, aku takkan tahu caranya melangkah. Padahal hari ini aku bisa melangkah lagi tanpa dia. Tentu saja ada sebuah proses yang kualami hingga aku bisa berdamai dengan masa lalu. Salah satu prosesnya adalah saat aku kebingungan harus melakukan apa pada benda-benda peninggalan si mantan yang masih tertata di kamarku. Hendak memulangkan, tapi semua akun media sosialku diblok. Jadi sulit menghubungi. Lagi pula, kekanakan sekali mengembalikan barang-barang yang padahal tidak ia minta. Akhirnya aku masukkan kembali benda-benda yang berhubungan dengan si mantan ke dalam kardus. Lalu kusimpan di gudang bersama dengan benda-benda tak terpakai lainnya. Loh, kenapa tidak dibuang saja sekalian? Begini, dengan membuang benda pemberian apapun dari si mantan karena takut mengingat kembali masa lalu, kita tidak sedang mengikhlaskan. Kita cuma sedang melupakan. Dua hal tersebut memang mirip, tapi sebetulnya berbeda. Hidup akan mengajarkan kita banyak hal, dengan cara yang paling baik atau yang paling buruk. Seseorang yang paling kita cintai seketika bisa menjadi seseorang yang paling kita benci. Seseorang yang paling kita benci seketika bisa menjadi sumber inspirasi.
Inspirasi seketika bisa menjadi karya, dan karya seketika bisa dikenal masyarakat luas. Kita harus siap dengan semua itu, karena dengan caranya yang misterius pula, hidup akan menyembuhkan luka dalam hati kita. Kelak, saat hatimu sudah sembuh, buka lagi kardus tersebut. Lihat kembali benda-benda peninggalan si mantan. Akan ada masanya dirimu memandang benda-benda tersebut sebagai objek yang biasa saja, bahkan bisa membuatmu tersenyum lega, mensyukuri posisimu saat ini yang sudah tidak lagi bersama dia. Ketahuilah, mantan pacar adalah guru kehidupan. Melalui rasa sakit, ia mendewasakan kita, mengajarkan kita agar menjadi manusia yang lebih baik untuk pasangan kita hari ini. Oke, sampai ketemu 2 minggu lagi. Terima kasih atas perhatian kalian semua.